Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Kurniadu dari kelas SI 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Enterprise Information System. Yang mana tugasnya yaitu menjelaskan mengenai CRM, SCM, dan ERP. Berikut slide-slide tugas yang akan saya presentasikan. Materi pembahasan 1. Apa itu CRM? 2. Tujuan CRM. 3. Manfaat CRM dalam bisnis. 4. Tahapan dalam CRM. 5. Komponen CRM. 6. Apa itu SCM? 7. Komponen SCM. 8. Proses pada SCM. 9. Apa itu ERP? 10. Manfaat ERP. 11. Tujuan dan peranan ERP dalam organisasi. Yang pertama yaitu apa itu CRM? CRM adalah sebuah strategi manajemen hubungan pelanggan yang bertujuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan, mengumpulkan semua data pelanggan ataupun calon pelanggan. Kemudian merekam aktivitas tenaga penjual dalam berhubungan dengan pelanggan. CRM sendiri merupakan singkatan dari Customer Relationship Management. CRM juga adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kota yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu tujuan CRM. Tujuan CRM salah satunya yaitu meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan sehingga upselling dan cross-selling sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik serta mempertahankan pelanggan yang saling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan. Menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses menyalurkan jawaban kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat CRM dalam bisnis. Berikut manfaatnya yaitu mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari sebuah titik kontak dengan pelanggan baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time-to market, peningkatan pendapatan. Berikutnya yaitu tahapan dalam CRM. Ada 3 tahap dalam CRM ini. Yang pertama ya tahap pertama memperoleh pelanggan baru atau acquire. Yaitu CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari sebuah titik kontak dengan pelanggan, titik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Tahap kedua yaitu menambah nilai pelanggan atau enhance. Perusahaan harus dapat menciptakan hubungan erat dengan para pelanggannya melalui cara mendengarkan setiap keluhan pelanggan serta meningkatkan pelayanan. 3. Mempertahankan pelanggan atau retain, yaitu memberikan pelayanan serta aplikasi pendukung yang bermanfaat dengan begitu berhubungan dengan pelanggan manapun tetap terjaga dengan baik. Pelanggan juga akan menjadi percaya dengan perusahaan karena mendapatkan pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu komponen dalam CRM. Terdapat 3 komponen dalam CRM, yaitu yang pertama pelanggan, yaitu semua pihak yang akan pernah dan sedang menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan baik dalam proses melihat, melakukan pembelian maupun maintenance. Komponen yang kedua yaitu hubungan. Saat perusahaan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, maka dibutuhkan komunikasi 2 arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang pada kedua belah pihak. Komponen yang ketiga yaitu manajemen.
Manajemen hubungan dengan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu penjelasan apa itu SCM. SCM atau sering dikenal dengan Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman untuk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi melalui customer hingga supplier. Singkatnya, supply chain management adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan proses perubahannya bahan baku menjadi sebuah produk. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi ke customer pada waktu dan tempat yang tepat dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya yaitu komponen komponen SCM. Komponen SCM ini terbagi 3 macam juga, yaitu yang pertama upstream supply chain management. Sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Komponen yang kedua yaitu internal supply chain management. Sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Komponen yang ketiga yaitu downstream supply chain management. Sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Selanjutnya yaitu proses pada SCM. Terdapat 6 proses dalam SCM yaitu customer, planning, purchasing, inventory, producing, transporting. Dalam customer yaitu customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Planning, setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, planning departemen akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi yang dibutuhkan oleh customer. Purchasing, departemen pemilihan atau purchasing departemen akan melakukan pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Inventory, bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Producing, bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Transportation, departemen pengiriman atau shipping akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi finished produk yang di gudang tersebut dengan jadwal yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai apa itu ERP. ERP atau yang sering disebut dengan Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan merupakan sebuah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya pada perusahaan yang diperlukan untuk mengambil, memuat, mengirim, dan menghitung pesanan pelanggan. ERP juga adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan proses bisnis secara lengkap. Selanjutnya yaitu manfaat dari ERP. Manfaat dari ERP ini yaitu integrasi data keuangan, standarisasi data dan informasi, standarisasi proses operasi, dan pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya itu tujuan dan peranan ERP dalam organisasi. Tujuan dan peranannya yaitu mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh, menjadikan perangkat lunak, yaitu mengotomisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum pada praktik bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Tujuan dan peranan juga
yaitu mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data, dan membantu peningkatan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat. Ya, itulah presentasi mengenai tugas dari mata kuliah Enterprise Information System. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.